Puji Tuhan, haleluya, salam semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi kita di channel MAP Virtual Church. Kita belajar lagi firman Tuhan supaya setiap kehidupan kita ini selalu disertai oleh firman sehingga hidup kita berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan Tuhan berjanji, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai dan memberkati. Bagi setiap orang yang percaya dan setia kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengenai satu hal yang sering menjadi problem bagi setiap orang, baik orang percaya dan orang dunia. Dan ini bukan sesuatu yang jarang terjadi, tapi sering terjadi. Dia tidak memandang apakah orang itu orang percaya atau tidak, apakah orang itu orang yang miskin atau orang kaya, dia tidak memandang itu. Tetapi setiap orang bisa mengalami hal ini kalau benar-benar tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, tema kita yaitu mengenai kekhawatiran. Makanya tema kita kekhawatiran dan kesusahan cukuplah sehari. Kekhawatiran dan kesusahan cukuplah sehari. Nah, kita baca firman Tuhan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dikatakan begini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Inilah bacaan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini tadi. Makanya tema kita kekhawatiran dan kesusahan cukuplah sehari. Seperti yang di ayat ke-34 tadi, yang bagian terakhir dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seruan jangan kamu khawatir berulang disebutkan. Ini bukan berarti perkataan yang bertele-tele karena diulang-ulang, bukan, tetapi suatu penekanan yang penting, saran yang penting untuk mencapai tujuan pengajaran firman Tuhan. Untuk mencapai tujuan pengajaran akan kekhawatiran itu supaya bisa orang mengerti bahwa tidak perlu khawatir. Nah, karena kekhawatiran ini sama dengan kemunafikan tentang kepentingan-kepentingan dunia. Itu hal-hal duniawi yang banyak kita khawatirkan. Karena kekhawatiran ini bisa bersumber dari masa lalu.
atau masa hari yang kemarin gitu ya, atau masa kini, atau hari ini juga yang menyebabkan saudara khawatir ya, atau masa yang akan datang yang akan menyebabkan saudara akan khawatir, hari esok yang menyebabkan saudara khawatir. Ini banyak penyebabnya ya. Bisa udah lalu, bisa sekarang, bisa yang akan datang. Nah, Yesus dalam ayat ini yang kita tadi baca ini mengajarkan kepada setiap orang percaya supaya jangan khawatir. Mengapa kita disuruh untuk tidak khawatir? Ya, kita tidak boleh khawatir karena kita harus percaya janji Allah. Janji Allah bahwa Dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan banyak pengaruh buruk dari kekhawatiran ini yang terjadi kalau saudara tetap khawatir. Yang terjadi pengaruh-pengaruh buruk. Ya, seperti umpamanya merusak kesehatan, ya. Dokter pun kalau ditanya, ya banyak sering kalau kita berobat ke dokter bisa dibilang, oh karena terlalu banyak khawatir Bapak ini. Sehingga naik tensinya, ya. Sehingga apa? Pusing, sering marah gitu. Karena kekhawatiran itu bisa. Itu membuat gelisah, pikiran kacau. Nah, makanya itulah salah satu pengaruh buruk dari kekhawatiran. Yang lain juga pengaruh buruknya itu mengganggu produktivitas Anda. Menjadi kurang produktif kita di dalam, baik kita orang kantoran ya, kalau sering khawatir kita tidak akan produktif lagi di dalam kita bekerja. Kalau kita berbisnis pun kalau kita khawatir maka bisnis kita itu bisa mandek ya, bisa terganggu gitu. Nah, banyak hal ketidakproduktifan terjadi kalau kita sering khawatir. Hal lain pengaruh buruk dari khawatir ini mempengaruhi cara Anda memperlakukan orang lain. Kalau saudara sering khawatir, maka cara bicara saudara pun dengan orang mungkin tidak lagi sebaik kalau saudara tidak khawatir. Saudara memperlakukan orang pun kadang ya mungkin tadinya saudara bisa percaya tetapi sekarang tidak percaya. Tadinya saudara mungkin menghormati dia jadi saudara acuh sama dia. Nah, itu hal-hal yang bisa terjadi karena kekhawatiran ini. Hal lain ya yang keempat yang mengenai kekhawatiran ini pengaruh buruknya itu mengurangi kemampuan Anda untuk percaya kepada Allah. Ya, itu jelas. Di firman Tuhan tadi sudah dikatakan. Itu bisa mengurangi kita percaya kepada Allah karena kalau kita banyak khawatir berarti kita tidak percaya janji-janji Allah. Kita sudah mulai ragu-ragu. Nah, kalau kita lihat ya, kekhawatiran pada ayat ini adalah kekhawatiran mengenai kebutuhan jasmani. Kalau kita baca dari awal tadi, itu kekhawatiran mengenai kebutuhan jasmani dan seringkali kebutuhan jasmani ya dianggap oleh kebanyakan orang lebih utama daripada kebutuhan rohani. Ini makanya kekhawatiran itu timbul karena lebih cenderung kita melihat kebutuhan jasmani itu jauh lebih penting daripada kebutuhan rohani. Nah, ini sebenarnya salah, cara pikir yang seperti ini. Yesus mengatakan bahwa kebutuhan rohanilah yang lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Kalau kita lihat di ayat 25b tadi, dikatakan di firman Tuhan ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Apa maknanya dikatakan Yesus seperti ini? Ini makanan dan pakaian ini diperlukan untuk hidup. Tetapi tujuan dari hidup itu sendiri itu lebih mulia dan lebih istimewa daripada sarananya. Karena makanan dan pakaian ini hanya sarananya saja. Tapi tujuan hidup itu jauh lebih penting dan lebih mulia. Makanan paling lezat dan paling mewah berasal dari bumi. Tetapi hidup berasal dari nafas Allah. Ya, saudara bisa makan seenaknya ya dari bumi ini semua itu produknya. Tetapi kehidupan itu dari nafas Allah yang ditiupkan pada penciptaan dulu Adam dan Hawa. Adam ditiupkan napas kehidupan ke lubang hidungnya sehingga bernapaslah menjadi makhluk hidup. Nah, makanya itu jauh lebih penting daripada makanan yang enak dan lezat seenak apapun makanan jasmani. Ya, itu dari dunia ini semua. Yesus mengatakan ini berarti Yesus mengajarkan kepada setiap orang percaya lebih penting yang memberikan makanan rohani karena itu yang memberikan hidup.
Lebih penting sumber dari makanan rohani itu, karena itulah yang memberi hidup. Sumber makan rohani itu tentu firman Allah, ya, Roh Allah, ya, Yesus Kristus. Inilah sumbernya. Kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa rohlah yang memberi hidup, bukan makanan jasmani. Maka Yesus juga berkata waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun, yang iblis suruh untuk menjadikan batu menjadi roti supaya dimakan, karena Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, sudah lapar, ya. Jadi iblis tahu, ya, bahwa dia lapar sehingga dia butuh makan secara jasmani. Tetapi apa Yesus bilang? Bukan dengan roti saja orang hidup, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang memberi hidup. Itulah yang tadi roh tadi. Ya, itu yang dikatakan di Yohanes 6 ayat 63 ini tadi. Rohlah yang memberi hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pola pikir, cara pikir kita ini perlu dirubah. Jangan setiap saat atau setiap waktu kita mengutamakan hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. Memang kalau kita lihat di sini, tubuh lebih penting daripada pakaian. Ini apa maknanya? Dikatakan di firman ini, tubuh, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Ini ada dua makna. Pertama itu bahwa tanpa adanya tubuh, percuma ada pakaian. Buat apa saudara mencari pakaian kalau tanpa ada tubuh? Maka dikatakan firman tubuh, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah, makna kedua, bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, perlu dijaga dan dipelihara kekudusannya dengan baik. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tuh. Jadi kita harus menyadari ini. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita juga bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah, di mana Roh Allah sudah ditempatkan dalam diri kita, yang diam di dalam kita, dan Roh Kudus itulah yang memberi hidup. Nah, ini merupakan dorongan bagi kita untuk mempercayai Allah dalam hal makanan dan pakaian. Apa yang akan makan, apa yang akan dipakai, sudah kita dikasih tahu oleh firman ini tadi, bahwa Allah lah yang berkuasa atas itu, atas hidup saudara dan saya, ya, sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai pakaian, mengenai makanan, apa yang akan diminum, ya. Semua itu Allah yang berkuasa. Jadi Allah telah memberi kita hidup dan memberi kita tubuh. Artinya Allah berkuasa atas hal itu. Karena Dia yang memberikan kita hidup ini dan Dia tubuh ini juga, tentu Dia yang tahu segalanya mengenai hidup kita. Nah, apakah hal mengenai makanan dan pakaian Dia luput dan tidak berkuasa? Ya tentu pasti. Dia tidak akan luput dan Dia pasti berkuasa atas makanan dan pakaian yang kita butuhkan. Nah, Allah telah memelihara hidup Anda sampai saat ini. Tentu saudara harus bersyukur. Ya, kalau sampai hari ini saudara bisa hidup, itu bukan karena saudara sampai hari ini ada makanan, tetapi karena Allah masih memelihara saudara. Walaupun saudara bilang kalau saya nggak makan kan mati gitu. Ya benar, kalau saudara nggak makan mati. Tetapi jangan salah bahwa mati dan hidup itu Tuhanlah yang mengizinkan dan Tuhanlah yang menentukan. Ya, kita lihat Musa 40 hari 40 malam tidak makan waktu dia naik ke gunung Sinai, yang mana dia menerima 10 perintah Allah. 40 hari 40 malam tidak makan, dan tidak ada satu manusia pun secara medis, ya, secara ilmiah, kita teliti bisa tahan hidup 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Tidak ada. Tetapi buktinya bahwa rohlah yang memberi hidup tadi. Begitu Musa bersama Allah, maka roh itu akan memberikan kehidupan pada Musa walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Demikian juga Tuhan Yesus waktu berpuasa di padang gurun, ya. Waktu dia berpuasa dan sebelum dia dibawa ke padang gurun, maksud saya, ya, dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dan dia tidak mati.
Karena siapa? Roh itu hidup di dalam dia dan itulah yang memberikan kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia telah menyediakan segala yang baik yang kita butuhkan. Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau seandainya Dia memang ingin membunuh kita dan membiarkan kita kelaparan, maka Dia tidak akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagai kita. Dan Dia tidak akan bilang, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ngapain Dia bilang Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman kalau Dia tidak memperhatikan apa yang kita butuhkan. Kalau Dia mau membunuh kita gitu ya, kalau Dia mau kita mati ya tidak mungkin. Ngapain Dia menyertai kita? Nah saudara, kekhawatiran yang berlebihan akan masa depannya yang sering terjadi bagi setiap orang tua biasa itu khawatir dengan anaknya nanti bagaimana sekolahnya, khawatir nanti bagaimana pendapatan per bulannya, khawatir dari mana penghasilan, khawatir banyak hal ya akan masa depan gitu. Nah, kekhawatiran dan ketakutan akan kekurangan bahan-bahan persediaan yang dibutuhkan ya. Khawatir tidak ada makanan yang layak ya, seperti nggak ada daging yang dimakan ya, menandakan ini apa? Ketidakpercayaan akan janji-janji Allah dan pemeliharaannya atas saudara. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ada kekhawatiran yang positif? Nah, kalau kita dibilang jangan khawatir, apakah ada kekhawatiran yang positif? Paulus menyatakan kekhawatiran yang berkenan dengan hal dalam kehidupan seperti kepedulian Paulus akan jemaat, itulah kekhawatiran yang positif. Dia peduli kepada jemaat, khawatir jemaatnya nanti tersesat. Itu kekhawatiran yang positif. Saudara pun sebagai gembala atau sebagai pelayan Tuhan, kalau saudara khawatir orang berbuat dosa, itu adalah kekhawatiran yang positif. Ya, kalau gembala khawatir jemaatnya berbuat dosa sehingga dia memperhatikan, khawatir jemaatnya nanti tersesat atau terhilang gitu, dia memperhatikan. Nah, itu kekhawatiran yang positif. Ini yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 11 ayat 28. Dikatakan begini, dari ayat 27 saya baca. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Inilah kekhawatiran Paulus. Makanya dia mau berjerih lelah, bekerja berat. Untuk apa? Untuk jemaat-jemaat. Dia menahan laparnya, ya, dahaganya. Ya, kerap kali dia harus berpuasa untuk jemaat. Inilah kekhawatiran dia, tetapi itu kekhawatiran yang positif, bukan kekhawatiran seperti yang tadi, takut akan tidak ada makanan, takut akan tidak ada pakaian, ya. Itu bukan kekhawatiran yang positif karena itu hal-hal yang berupa jasmani, kebutuhan jasmani yang mana kita tahu kalau kita hidup dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan berkati, dalam arti kita tidak akan menjadi peminta-minta, kita tidak akan kekurangan. Ya, tentu ini semua kalau kita benar-benar hidup oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menolong untuk menguasai kekhawatiran ini? Kalau kita khawatir, bagaimana kita untuk bisa tertolong untuk tidak lagi khawatir seperti itu, ya? Nah, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan. Pertama itu, jangan membawa beban masa lalu. Kekhawatiran sering terjadi kalau kita ingat-ingat masa lalu kita, sehingga kita khawatir. Makanya jangan bawa beban masa lalu. Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Paulus, dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini harus kita contoh. Jadi masa lalu di belakangnya sudah dia lupakan, tetapi dia mengarahkan dirinya ini, ya, diri kita ini, kita arahkan ke apa yang ada di hadapan kita. Nah, ayat 14-nya dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi
dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini tujuannya jelas, dia itu tujuan hal-hal yang surgawi, hal-hal di mana Kristus ada, ya, hal-hal yang di atas. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah hal-hal yang di atas di mana Allah ada, bukan hal-hal dunia ini yang fokus saudara terus berpikir gitu, tetapi harusnya hal-hal surgawi yang dulu dipikirkan, seperti Paulus ini tadi. Nah ini satu hal. Jadi untuk supaya jangan khawatir, jangan membawa beban masa lalu saudara. Seperti Paulus, dia meninggalkan masa lalunya. Dia dulu pembunuh orang-orang yang mengikut Yesus, tapi dia sudah tinggalkan dan dia tidak dihakimi oleh masa lalunya. Kita banyak masa lalu kita yang menghakimi kita. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun masa lalumu, mulai hari ini, itu lepaskan semua, tanggalkan, tapi arahkan hatimu, arahkan dirimu kepada janji-janji Allah di dalam firman ini. Makanya baca firman Tuhan. Hal yang kedua, jangan menjadi beban hari esok. Hari esok itu dikatakan punya kesusahan, kesusahan sendiri, ya. Hari ini mempunyai kesusahan sendiri. Dan kita harusnya jangan menjadi beban hari esok. Jangan kita berpikir, aduh besok ini harus bagaimana lagi nih. Memang merencanakan itu baik, tetapi kalau mengkhawatirkan itu salah, beda, ya. Merencanakan dengan mengkhawatirkan. Dan jangan menjadi beban, dikatakan apa? Merencanakan sesuatu untuk hari esok itu memang penting. Lukas 14 ayat 28 dikatakan begini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, kalau saudara dikatakan di sini membangun sesuatu, tentu merencanakan dulu. Kita pun memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti mempunyai perencanaan, ya, apa yang kita harus lakukan. Tetapi perencanaan dengan kekhawatiran itu jangan dicampur adukan. Nah itu hal yang pertama, ya, jangan menjadi beban hari esok. Kedua, jangan lupa Tuhan dalam setiap perencanaan. Ya, jadi hari esok itu atau hari yang akan datang kita rencanakan, tapi jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi harus menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan saudara. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jelas di sini bahwa kalau kita memberikan perencanaan kita kepada Tuhan, Tuhan kita libatkan, kalau Tuhan yang memberi maka kita akan terpuaskan. Rencana kita akan terberkati. Nah ini ya dari jangan menjadi beban hari esok ini. Hal ketiga dari itu yaitu rencana hari esok, rencanakan hari esok dengan iman. Iman, percayai, ya. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bacaan kita tadi. Ya, jadi kita merencanakan hari esok itu dengan iman, bahwa kita percaya hari esok itu akan hari yang lebih baik lagi. Kita percaya bahwa hari esok itu pasti disertai dan diberkati Tuhan. Ya, apalagi seorang yang sudah lama menjadi orang percaya, harusnya ini sudah menjadi gaya hidup. Bahwa kehidupan kita ini hidup oleh iman, sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan, dan juga pikiran-pikiran atau hal-hal duniawi. Pikiran-pikiran kita ini tidak terpengaruh oleh hal dunia. Bukan kepada apa yang dilihat, ya, tetapi kita beriman yang pada yang tidak dilihat, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal yang kedua untuk kita jangan jadi khawatir, ya. Yang pertama tadi jangan membawa beban masa lalu, yang kedua jangan menjadi beban hari esok, yang ketiga bertindaklah sekarang. Nah, jangan tunggu-tunggu. Melakukan sesuatu itu langsung. Jangan kita besoklah atau lusalah. Nah, sehingga apa? Tadi harusnya itu menjadi berkat, ya, sehingga hilang berkat itu. Nah, makanya di 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, kalau seandainya tadi kita mengerjakan sesuatu, ternyata Tuhan mau berkati kita hari itu melalui pekerjaan kita, tetapi karena kita menunda, sehingga berkat Tuhan itu pun tertunda.
Ya, kalau kita tadi berbisnis, kita sudah mau melakukan suatu transaksi, tapi karena kita tadi banyak khawatir dan kita juga tidak menyertakan Tuhan dalam bisnis kita itu, hari itu harusnya kita lakukan, tetapi karena banyak pertimbangan dan banyak kekhawatiran kita tidak lakukan dan kita tidak jadi diberkati hari itu. Padahal Tuhan bilang, sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan. Ya, Tuhan tadi berkenan sebenarnya gitu. Nah, ini bertindaklah sekarang. Kedua, dari bertindak ini apa? Rajin dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Rajin dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, ini penting saudara. Itu harus ya. Jangan kita hanya rajin di dalam hal-hal materi atau hal-hal yang kelihatan ya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh atau tidak rajin dalam hal hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rajin dan sungguh-sungguh dalam Tuhan, ini memang harus. Ya, kalau kita sudah rajin dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka berkat-berkat itu sudah tentu mengikuti. Ya, Tuhan janji memberkati setiap orang yang rajin. Maka firman Tuhan juga mengatakan apa? Makanya firman Tuhan mengatakan kalau orang malas itu akan menjadi miskin. Ya, dan orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Nah, kalau kita tidak rajin, apapun yang kita lakukan, ya tentu itu tidak akan menjadi berkat. Atau apapun yang kita lakukan, itu tidak akan maksimal untuk menghasilkan sesuatu. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan dan rajin lagi, berarti sempurna itu sudah apa yang kita lakukan. Ya, sudah menyertakan Tuhan dalam apa yang kita lakukan itu, ya, dan sudah bertindak. Nah, kan itu kuncinya, bertindak dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukannya itu menyertakan Tuhan atau atas petunjuk Tuhan. Nah, makanya berikan seluas-luasnya Roh Kudus menguasai saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan itu pasti akan menjadi berkat dan itu akan memberikan hasil yang maksimal untuk kehidupan saudara di dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Ya, bukan hanya setiap usaha-usaha apapun yang kita lakukan, bukan hanya secara materi saja kita diberkati, ya. Kalau materi saja diberkati tapi tidak ada damai sejahtera, itu juga sia-sia. Ya, makanya tidak bisa uang membeli sukacita. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan sukacita bagi saudara. Saudara banyak uang, kalau tidak sukacita, uang itu akan habis dan saudara juga tidak akan pernah menikmati dengan benar-benar dari dalam hati atau tidak pernah merasakan damai sejahtera. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan bekerja dengan baik, rajin, ya, dan sungguh-sungguh, nah berkat itu akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, dan saudara bisa menikmatinya dengan sangat nyaman gitu, menikmatinya dengan sukacita, menikmatinya dengan gembira, bisa menikmati hidup. Nah, itulah yang namanya menikmati hidup gitu. Bukan menikmati hidup itu kita jalan-jalan terus menghabis-habiskan uang, lihat semua pemandangan atau lihat tempat-tempat yang terbaik di seluruh dunia. Wah, kita menikmati hidup. Nah, itu menikmati hidup dengan cara dunia. Beda ya. Tetapi kalau saudara menikmati hidup dalam Tuhan, maka tidak pernah saudara mengutamakan keinginan mata dan keinginan daging, tetapi saudara mengutamakan keinginan dan kehendak Roh Kudus. Bukan berarti saudara tidak bisa melihat hal-hal yang indah ciptaan Tuhan di dunia ini, bukan. Tapi maksud saya, kalau saudara pun kemana-mana di seluruh dunia ini, biarlah itu atas apa? Penyertaan Tuhan. Biarlah itu atas apa? Atas penyerahan saudara kepada Tuhan. Dan biarlah itu atas berkat Tuhan. Nah, maka lengkaplah kehidupan kita di dunia ini seperti di sorga. Makanya setiap orang percaya harusnya atmosfernya berbeda. Atmosfernya itu apa? Udara yang kita hirup ini sebenarnya harusnya udara kerajaan sorga. Ya,
Atmosfernya kita berbeda dengan atmosfer dunia ini. Kalau saudara atmosfernya masih kekhawatiran terus, ketakutan ya, itu berarti masih benar-benar atmosfer dunia. Tetapi kalau saudara dimanapun Anda ditempatkan, tinggal dimanapun saudara di dunia ini, tetapi kalau saudara sudah selalu merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, merasakan bersyukur terus kepada Tuhan, itu beda atmosfer. Itulah atmosfer kerajaan surga. Ya, makanya Yesus pernah bilang pada orang yang celikkan matanya, ya, orang buta yang dibukakan matanya, atau orang yang meninggal dihidupkan, Yesus mengatakan apa? Itu terjadi karena kerajaan surga datang kepadamu. Artinya hal-hal kerajaan surga itu yaitu tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Itulah kerajaan surga, atmosfernya itu. Makanya setiap orang yang menghirup atau yang hidup di atmosfer kerajaan surga, walaupun dia masih di dunia ini, makanya dia apa? Dia damai sejahtera. Dan sakit penyakit itu pun jarang terjadi bagi dia. Kalaupun itu terjadi, damai sejahteranya tidak pernah hilang, karena tidak menguasai dirinya. Yang menguasai dirinya atmosfer kerajaan surga tadi, Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang di mana ada Roh Kudus, ya disitulah ada atmosfer kerajaan surga. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini yang harus saudara pahami, ya, supaya jangan khawatir lagi dengan hal apapun juga. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kekhawatiran sehari ini atau kesusahan sehari cukup hanya sehari. Buat rencana itu harus, dan sertakan Tuhan di dalamnya, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan. Kami bersyukur Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati pikiran setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman. Diberkatilah setiap mereka dan dibukakan hati pikiran mereka supaya jangan khawatir lagi, jangan takut akan hal dunia ini, tetapi terus menyertakan Tuhan di dalam segala hal. Baik itu di dalam usaha pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, semua biarlah Roh Kudus yang berotoritas ambil alih seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, supaya bukan menjadi milik dunia tetapi milik kerajaan sorga. Hidup mereka di bumi ini hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam atmosfer kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu, tapi Roh Allah tetap bekerja, selalu melingkupi anak-anak Tuhan. Siapapun yang mendengar firman ini, dibukakan hati pikirannya untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, mencari kerajaan surga terlebih dahulu dan kebenarannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur. Sebelum kami akhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih Kristus, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam studi kuliahmu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu. Apapun yang engkau lakukan di dalam kekudusan Tuhan Yesus pasti buat engkau berhasil. Maka sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saudara dan saya supaya kita sama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.